됐어. 그러다 보니까 본의 아니게 얼굴이 안 좋은데 사실 우리 김강일 고은수님한테 너무 감사. Sangat terbuka kan, memang Liga 1 kita sudah lebih baik, kita akan dorong lagi perbaikan-perbaikan yang lain gitu. Terbuka tergantung pemainnya kan, tergantung pemain. Nama harum Sinteyong di Indonesia nampaknya sudah melekat di hati para pecinta sepak bola tanah air. Bagaimana tidak, setiap kabar terbaru yang berkaitan dengan sang mantan pelatih, doa dan komentar positif selalu mengiringi langkah Sinteyong. Kali ini kabar datang dari Korea Selatan. Sosok yang selama ini jadi arsitek kebangkitan timnas Indonesia, Sinteyong, mantan pelatih timnas Indonesia, kini dilaporkan telah resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala baru klub raksasa K-League One. Kabar ini pertama kali dirilis secara eksklusif oleh media ternama Korea Selatan, Sports Seoul, yang menyoroti kembalinya Sinteyong ke level klub setelah sekian lama. Sinteyong, seorang petugas pemadam kebakaran dan pahlawan Indonesia, kembali ke pemimpinan K-League setelah 13 tahun. Begitu bunyi judul berita yang dirilis Sports Seoul pada Kamis kemarin. Menurut sumber yang sama, Sinteyong pada dasarnya telah mencapai kesepakatan untuk menunggangi klub raksasa K-League One Ulsan HD. Kini kedua belah pihak hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk pengumuman resmi. Keputusan drastis Ulsan HD mendepak Kim Pan-gon, yang juga mantan pelatih timnas Malaysia, diambil bukan tanpa alasan. Rentetan hasil minor menjadi penyebab utamanya. Ulsan HD yang menyandang status sebagai juara bertahan kini justru terseok-seok di peringkat ke-7 klasemen sementara K-League One atau Liga Korea. Posisi mereka bahkan hanya terpaut 4 poin dari FC Anyang 27 poin yang berada di peringkat ke-10, zona yang mengharuskan tim bersaing di babak playoff, promosi atau degradasi. Awalnya, manajemen Ulsan HD sempat mempertimbangkan untuk menunjuk pelatih interim, namun mereka akhirnya memutuskan untuk mencari sosok berpengalaman dengan nama besar di K-League. Pada akhirnya, nama Sinteyong dianggap paling cocok dengan kriteria tersebut dan terpilih sebagai nakoda baru. STY sendiri saat ini masih menjabat sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Korea dan manajer paruh waktu di klub kasta kedua Seongnam FC. Namun dilaporkan kedua jabatan tersebut tidak akan mengganggu tugas barunya sebagai pelatih kepala Ulsan HD. Ditunjuknya Shin sebagai pelatih kepala raksasa tim Korea nampaknya bisa dimanfaatkan, terutama untuk pilar-pilar timnas Indonesia. Mengetahui STY bakal pelatih di Ulsan HD, banyak warganet Indonesia langsung memberi respon. Sebagian besar berharap Sinteyong mau membawa pemain timnas ke Korea Selatan. Seperti tulisan akun Facebook, Keiwa Natsuki Origami menilai pemain timnas Indonesia wajib berkarir di luar negeri agar memiliki mental kuat. Kalau bisa semua dibawa coach, biar mental pemain gak lembek pas ketemu Vietnam. Kehadiran Sinteyong di kursi pelatih Ulsan HD merupakan berkah bagi sejumlah mantan anak asuhnya di timnas Indonesia. Ada beberapa penggawa Garuda yang berpotensi dibawa Sinteyong untuk memperkuat Ulsan HD di sisa musim ini atau musim-musim ke depan. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud? Nama pertama yakni Rizky Ridho. Banyak yang menyayangkan talenta besar seperti Rizky Ridho terkunci di kompetisi dalam negeri yang peringkatnya di bawah Liga Kamboja. Karena itu, ini adalah waktu yang tepat bagi bek bertinggi badan 183 cm ini melanjutkan karir di luar Indonesia. Ia pun tak perlu beradaptasi banyak jika gabung Ulsan HD, mengingat sempat 5 tahun kerja bareng Sinteyong. Dan saat ini, kontrak Rizky Ridho bersama Persija Jakarta berakhir pada 2026 atau tersisa 1 tahun lagi. Nama kedua adalah Asnawi Mangku Alam. Sinteyong merupakan sosok yang merekomendasikan klub Liga 2 Korea Selatan Asnan Greeners untuk memboyong Asnawi Mangku Alam pada 2021. Sejak saat itu, Asnawi berkarir di luar Indonesia. Ia 2 tahun membela Ansan Greeners semusim di Jeonnam Dragons dan telah 1 tahun membela klub Liga 1 Thailand Port FC. Namun ada kendala besar bagi STY untuk mengamankan Asnawi Mangku Alam dari Port FC. Sebab kontrak ex-kapten timnas Indonesia itu bersama Port FC masih tersisa hingga 30 Juni 2029. Ketiga ada Pratama Arhan. Sinteyong menangani Pratama Arhan dari timnas Indonesia U19, U23 hingga senior. Lemparan ke dalam Pratama Arhan menjadi populer karena Sinteyong kerap memberi kesempatan bermain kepada suami Aziza Salsa tersebut. Pratama Arhan saat ini tercatat sebagai pemain klub Liga 1 Thailand, Bangkok United, dan terikat kontrak hingga 2027. Jika mendapat tawaran dari Ulsan HD, Pratama Arhan bisa saja pikir-pikir untuk kembali berkarir di negeri ginseng.
Nama keempat yaitu Witan Sulaiman. Setelah kembali berkarir di Indonesia pada Januari 2023, performa Witan Sulaiman lama-lama menurun. Padahal ketika berkarir luar negeri bersama FK Senica dan AS Trencin, kualitas Witan begitu luar biasa. Karena itu ini kesempatan emas baginya untuk mengembalikan skill olah bolanya. Bukan tak mungkin jika gabung Ulsan HD, Witan Sulaiman mendapat kesempatan kembali memperkuat timnas Indonesia Ulsan Patrick Kluivert. Nama terakhir ada Sandy Walsh. Sejak Januari 2025, Sandy Walsh gabung klub Liga 1 Jepang Yokohama F Marinos. Sayangnya, pesepak bola 30 tahun ini belum mendapatkan menit tampil yang maksimal. Hingga pekan ke-24 Liga 1 Jepang 2025, Sandy baru 8 kali bermain. Jika hingga ke Ulsan HD, bukan tak mungkin menit tampil yang didapat ex-pemain timnas Belanda U17 itu jauh lebih banyak. Wes intinya, ini peluang besar untuk para pemain timnas Indonesia tersebut membuktikan diri di level yang lebih tinggi. Kalau bisa tampil konsisten dan bersinar, bukan cuma karir mereka yang naik, tapi juga citra sepak bola Indonesia di mata Asia. Di sisi lain, Sinteyong sendiri meski kini tak lagi melatih Garuda, STY tetap menunjukkan cintanya. Ia mendoakan agar sepak bola Indonesia semakin maju ke masa depan. Hal ini disampaikan oleh penasihat Semen Padang, Andre Rosiade, usai bertemu dengan Sinteyong di Korea Selatan. Pertemuan tersebut langsung di Gwamyong Stadium pada Rabu lalu. Dalam unggahannya di Instagram, Andre Rosiade membagikan momen pertemuannya dengan Sinteyong serta anak-anak dari STY Academy. Selain berdiskusi tentang sepak bola Indonesia, Andre juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada Sinteyong atas kontribusinya selama 5 tahun melatih timnas Indonesia. Sementara itu, di tengah desakan agar pemain Indonesia tampil di luar negeri, Erick Thohir justru menyampaikan hal berbeda. Ketua PSSI itu bilang sah-sah saja kalau pemain keturunan memilih berkarir di Liga 1. Bahkan orang nomor 1 di federasi ini membandingkan dengan kondisi pemain asal Jepang yang berstatus asing dari negara paling perkasa di Asia jika soal urusan sepak bola. Melihat realita bahwa pemain negeri Sakura dan pemain keturunan bermain di Liga Indonesia, bagi Erick itu adalah hal yang sah karena mereka juga sembari mencari makan. Wajar jika Rafael Strike dan Jens Reven main di Liga 1. Toh pemain Jepang juga cari nafkah atau makan di sini. Pemain pasti tidak hanya ingin main di timnas saja, mereka juga ingin bermain di klub yang benar-benar membutuhkan mereka dimanapun itu. Namun Erick tidak menampik kalau mereka masih bisa bermain di Eropa. Yang jelas kalau melihat pernyataan Ketum PSSI soal pemain diaspora timnas yang main di Liga 1 dianggap wajar, rasanya justru agak mengkhawatirkan ya. Memang benar pemain seperti Rafael Strike dan Jens Reven bisa saja menemukan jati diri saat merapat ke Liga 1. Tapi bukankah mereka justru dibentuk dan berkembang di luar negeri? Kalau pemain diaspora malah ditarik ke kompetisi yang kualitasnya masih di bawah standar Asia, bukannya ini langkah mundur? Alih-alih berkembang, mereka malah berisiko kehilangan sentuhan dan intensitas permainan yang selama ini jadi keunggulan mereka.